yang menolak Alkitab UBS LAI kena prank Alkitab tercemar. Saya Pendeta Tan Hoi Nai yang menolak Alkitab United Bible Society, Lembaga Alkitab Indonesia, kena prank Alkitab tercemar. Alkitab itu Go Internasional yang kedua tahun 1963 dalam bahasa Inggris. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diterbitkan oleh The United Bible Society Foundation. Ada ayat yang memakai huruf merah dan ada ayat yang memakai huruf hitam. Diterjemahkan ke dalam 247 negara-negara dunia. Itulah Alkitab yang standar dunia kita sampai sekarang. Anda yang menolak Alkitab United Bible Society LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang ada huruf merah dan huruf hitam, berarti Anda kena prank 1600 tahun sejak Konsili Mahasesat 325 sampai dengan 1956 Masehi. Kena prank Alkitab tercemar. Ini dia hebatnya Alkitab asli. 1. Bersumber dari Yesus Tuhan Allah. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bersumber dari perkataanku, firmanku, kata Yesus. Matius 24 ayat 35, Yohanes 12 ayat 48. Jadi semua Alkitab itu bersumber dari firmanku, firman Yesus, dan dari perkataanku, perkataan Yesus. Baik PL maupun PB, Alkitab itu bersumber dari Yesus Tuhan Allah. Alfa Omega itu. Nomor 2, penulis Alkitab dipilih oleh Yesus sendiri. Ya, 26 nabi penulis Alkitab PL dan 8 rasul penulis Alkitab PB dipilih sendiri oleh Yesus. Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Nomor 3, ilham wahyu dikuasai roh. Cara menulis Alkitab semuanya langsung instruksi dari Yesus lewat ilham. 2 Timotius 3 ayat 16, lewat wahyu, wahyu 1 ayat 1 dan 2, dan lewat dikuasai roh, wahyu 4 ayat 2. Sehingga ayat Alkitab itu ayat menguatkan ayat. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang salah, dan hanya bisa dimengerti kalau pikiran kita dibuka oleh Sang Empunya Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri. Lukas 24 ayat 45. Nomor 4, satu-satunya kitab suci di jagat raya. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bisa ditiru, tidak bisa dihafal, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dihafal tapi bisa dimengerti. Saya ulang, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang tidak bisa ditiru, tidak bisa dihafal, dan tetapi bisa dimengerti, sebab bersumber dari Yesus Allah sendiri, bukan karangan manusia yang bisa dihafal. Sebuah kitab suci itu tidak mungkin bisa dihafal. Namanya kan kitab suci, berasal dari Allah. Bahasanya bahasa dengan pola-pola Allah. Wahyu 20 ayat 12. Nanti ketahuan sudah bahwa dari 4.300 keyakinan di dunia saat ini, kelak di hadapan Yesus Anak Domba, semua dibuka dari 4.300 keyakinan, dan semuanya hanya disebut kitab-kitab. Sama sekali tidak ada satupun yang disebut kitab suci selain Alkitab. Nomor 5, dijaga oleh Yesus sendiri, menggenapi apa yang difirmankannya.
Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Maka Yesus Allah sendiri yang menjaga Alkitab dengan cara Alkitab asli Perjanjian Lama Ibrani dan Alkitab asli Perjanjian Baru Yunani disimpan di surga, dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19 disatukan dengan dua loh batu, segomer mana dan tongkat Harun. Menolak Alkitab UBS 1963 kena prank 1600 tahun. Tritunggal penyembah patung Yesus, Calvinis penyembah segitiga, karismatik penyembah Bapa dalam nama Yesus, Yahudi palsu, saksi Yehova, dan lain-lain, semuanya menolak Alkitab Standar Dunia United Bible Society LAI. Maka mereka kena prank, tertipu oleh Alkitab tercemar sebagai berikut. 1. Tanak. Tanak adalah kitab tercemar bikinan ahli Taurat dan orang Farisi dari hasil menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Kitab Tanak adalah jiplaan, kopi, paste, edit dari Alkitab asli Perjanjian Lama. Jangan dibalik ya. Bukti kena prank, mereka justru membalik ya. Katanya PL itu jiplakan Tanak, itu kebalik. Yang benar Tanak itu menjiplak, copy, paste, edit. Habis di copy, di paste, diedit, dirubah-rubah. Karena Yesus berkata di Matius 23 ayat 2, kamu menduduki kursi Musa. Nomor 2, Talmud. Talmud adalah kitab palsu bikinan Saduki yang dipakai untuk mencobai Yesus juga. Matius 16 ayat 1. Bukti bahwa kena prank Talmud munculnya saksi Yehova. Nomor 3, Septuaginta palsu 350. Mestinya Septua 7 Ginta 10 jadilah Septuaginta. Terbit tahun 70 Masehi, yaitu PL Ibrani dan PB Yunani. Mereka kena prank. Kitab Septuaginta palsu tercemar tapi terbitnya tahun 350 Masehi. Trisenti Quinquaginta. Alkitab tercemar yaitu 350 Masehi diklaim sebagai Septuaginta. Mereka nggak ngerti. Septua itu 7, Ginta itu 10. Septuaginta ya harus terbit tahun 70. Ya, orang-orang dari luar sana ya 85% yang ngaku-ngaku gereja, mereka kena prank Septuaginta tapi terbit 350 Masehi itu bukan Septuaginta, namanya Trisenti Quinquaginta. Nomor 4, kitab lain entah berantah, mulai dari kitab-kitab ini katanya ini tulisan Barnabas, Bartolomeus, Lukas baru, Silas dan lain-lain, kitab entah berantah. Nomor 5, Kodek Strong Number Perkamen. Mereka juga kena prank ya oleh kodek. Kodek itu artinya kode tugel suara tokek ya. Jadi kalau ada PDT pendusta yang ngomong-ngomong kodek, sesungguhnya itu kode togel suara tokek. Juga kena prank strong number. Strong number itu weton ya. Juga kena prank berbagai perkamen, percuma ketipu maning ya. Perkamen. Jadi kalau ada PDT pendusta yang ngomong-ngomong menurut perkamen itu percuma ketipu maning. Ya. Kemudian nomor 5, buku Bapak Gereja. Mereka juga kena prank doktrin Bapak Gereja, bukan nabi, bukan rasul, tapi sok tahu bikin ajaran. Itulah Bapak Gereja, tukang bikin prank ya. Salam. Pendeta Tan Hoinai. Bapak Ibu Saudara, 85% yang ngaku gereja dan ngaku Kristen menolak Alkitab standar ya, standar dunia, yaitu Alkitab terbitan United Bible Society yang diterjemahkan 247 negara termasuk oleh LAI. Lembaga Alkitab Indonesia ada huruf merah, ada huruf hitam, ditolak sama mereka. Ya mereka kena prank. Ya termasuk para mukalaf yang ngaku tukang debat yang membentuk apa itu?
apologeter katanya. Mukalaf ini nggak kelar-kelar ya. Dulu membentuk apa? Membentuk kristologi. Orangnya itu saja sih. Terus membentuk apalagi lah. Sekarang katanya ada apologeter mukalaf katanya. Ya. Ya. Kena prank semua itu kena prank Alkitab tercemar. Tadi yang sudah saya sebut Tanak, Talmud, terus apalagi ya semua tadilah ya, Trisenti Quinquaginta, kemudian kodek-kodek gitu, kode togel suara tokek, kodek ya. Ya, pendusta-pendusta seperti Bathuk Nonong Sidik BNS itu yang selalu ngomong kodek, mau sinei tikus mah, mau tikus ngumpet di got lah, ya. Tikas tikus ya, kodek gitu. Itu semua prank. Itu semua Anda ketipu dengan Alkitab tercemar. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Cucu, cicit, cuit dari para penulis Alkitab, ya jelas Yesus itu memilih sendiri penulis Alkitab, nabinya dipilih sendiri, 26 nabi Perjanjian Lama menulis 39 kitab. 8 rasul Perjanjian Baru menulis 27 kitab. Begitu di luar kelihatan ada penyimpangan nih, Tritunggal muncul nih, maka para cucu, cicit, cuit menyimpan itu Alkitab. Disimpan di goa-goa di Laut Mati yang nanti disebut The Dead Sea Scroll. Selama berapa lama Pak Dede? 1600 tahun. Terus orang Kristen yang murni dan konsekuen gimana ya? Sembunyi-sembunyi. Jangan sampai Alkitab ini jatuh ke tangan para Tritunggal ya, karena penyimpangan terbesar maha sesat maha bejat itu ya Tritunggal itu. Maha sesat maha bejat Pak, betul ya, dimulai dengan Konsili 325. Siapa bisa bantah? Konsili 325 adalah maha sesat maha bejat, munculnya Tritunggal. Siapa bisa bantah? Ya, tidak pernah ada Tritunggal di Alkitab ya. Allah itu esa, satu roh maha hadir, punya nama. Dari dulu Allah itu punya nama. Siapa bisa bantah? Allah itu harus punya nama. Siapa namanya? Nama di atas segala nama. Siapa? Yesus Kristus. Allah tidak pernah punya nama Bapa, sebab di kolong langit ini ya tidak bisa Bapa itu membuat semua bertekuk lutut di surga, di bumi, di bawah bumi. Nama Allah siapa yang bisa membuat semua bertekuk lutut? Yesus. Ya, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus, bukan nama Bapa, bukan nama Tritunggal, bukan nama Elohim, bukan nama Yahweh, yang bisa membuat semua bertekuk lutut, baik yang di surga di atas, di bumi di bawah, maupun di bawah bumi. Ngusir setan pakai nama Bapa gimana Pak? Geli setannya. Geli gitu. Clear, kalau Anda menolak Alkitab standar dunia, ya, Keluaran United Bible Society yang diterjemahkan salah satunya oleh LAI, ya, yang ada huruf merah, ada huruf putih, ya kamu kena prank Alkitab tercemar. Tercemar apa Pak? Ya tercemar Tritunggal, tercemar Tanak, tercemar Talmud, tercemar bapak-bapak gereja, itu semua tercemar semua. Selama 1600 tahun, dimulai sejak Konsili Maha Sesat Maha Bejat 325 sampai nanti 1956 semua The Dead Sea Scroll ditemukan. Tuh Bathuk Nonong Sidik BNS, ngerti kamu Ndul? Ya saya gregetan ya sama si Indul ini ya. Ya, berkoar-koar nyebar bau mulut doang itu. Bukti sejarah menunjukkan Allah tidak meninggalkan sejarah. Allah tidak meninggalkan jejak, Ndul. Allah yang benar itu tidak meninggalkan jejak, tak kasih tahu. Percuma kamu mengumpulkan sejarah. Dulu Yesus disalib di sini, Taman Getsemani itu di sini. Percuma, nggak ada gunanya. Allah tidak meninggalkan jejak. Bahkan Alkitab pun dibawa ke surga. 2 loh batu, tongkat Harun, dan segomer mana. Ternyata ada di surga. Tabut perjanjian ada di surga. Bait Allah diruntuhkan karena Allah tidak meninggalkan jejak, Ndul. Ngerti? Ya, berkoar-koar nyebar bau mulut doang. Ada bukti sejarahnya enggak? Ya.
Allah itu tidak meninggalkan jejak, itu Allahmu itu, si bapak iblis itu. Kalau Allahmu meninggalkan jejak, ya, ya Anda yang menolak Alkitab standar dunia, yaitu Alkitab United Bible Society, Go Internasional kedua. Dulu Go Internasional pertama pakai bahasa Yunani ya. Lalu Go Internasional kedua pakai bahasa Inggris, PL dan PB bahasa Inggris. Ya, yang hari ini diterjemahkan oleh 247 negara dari kutub utara Islandia sampai kutub selatan Alaska. Anda cari Alkitab, semuanya sama, seragam. Ada yang huruf merah, ada yang huruf hitam, ya. Ya, bahasanya doang beda-beda, kontennya sama. Anda yang menolak ini sama, satu guru satu ilmu, ya. Mukalab juga begitu, Tritunggal juga begitu, Calvinis juga begitu, karismatik juga begitu, Mormon juga begitu. Satu guru satu ilmu. Kena prank semua kalian. Ketemu sama HTD, ya. Kalau HTD tega sih, sorry buang itu Alkitab, sorry buang. Itu kalau saya tega. Tapi kadang-kadang saya menghargai toh, udah debat lagi, pinjem lagi. Ya, debat sama HTD, ketemu sama HTD, pinjem dulu kitab Tanak dari Saksi Yehova. Baru lagi, HTD ini Tanak loh, sebenarnya kalau aku tega buang. Cuman ya sudahlah, kan di situ nggak ada Yesus. Cuman begitu aja. Karena di forum umum dilihat secara live gitu. Kan kasihan, namanya juga udah usaha pinjem kitab Tanak dari Saksi Yehova. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kepada pendeta HTD ini, pendeta Tan Hoina ini, bahwa Alkitabmu itu jiplak dari Tanak, kebalik ndul. Kebalik lah, kasih tahu ya. Tanak itu yang jiplak perjanjian lama. Baru denger ya bahwa Tanak itu jiplak perjanjian lama, baru denger ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara yang menolak Alkitab standar dunia ya, bahasa Inggris ada huruf merah, huruf hitam. Kalau di Indonesia diterjemahkan oleh LAI ada huruf merah, ada huruf hitam, maka kamu kena prank Alkitab tercemar. Yaitu Alkitab tercemar Tanak, tercemar Talmud, tercemar Septuaginta 350 Masehi yang mestinya Trisenti Quinquaginta, tercemar juga dengan kitab-kitab entah berantah, juga kitab-kitab ajaran dari bapak-bapak gereja yang nabi juga bukan, rasul juga bukan, tapi sok mengklaim, sok tahu bikin ajaran tuh bapak gereja itu. Ya. Very clear ya, Anda kena prank 2000 tahun ya, membuat Anda tidak mengenal Allah ya. Hosea 4 ayat 6 ya, orang yang tidak mengenal Allah akan binasa. Maka binasalah kalian. Ya, rame-rame satu grup, satu guru, satu ilmu tuh, binasa ya. Kalau mau selamat, mengenalah lewat Alkitab yang benar ya. Yesus itu menjaga kitab kok ya. Alkitabnya dijaga oleh Yesus ya. That's it. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, gratis di tempat kami ya, biar bisa paham di atas rata-rata. Dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Nanti kalau sudah dibaptis, percaya Yesus, ini pikiran ini celing, dibuka celing gitu ya. Dibuka mengerti kitab suci ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.